sahabat, melanjutkan kisah keris Nogo Sosro Rabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Lembu Soro menumpahkan kemarahannya pada Sawung Sariti dan Wulungan, yang mana mereka tidak segera menyampaikan laporan dari pengawas mengenai telah perginya beberapa tokoh golongan hitam ke Banyu Biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sawung Sariti ragu sebentar, kemudian ia menjawab, "Baiklah Yang." Saat kemudian ia pun berdiri dan bersama-sama dengan Galunggung, ia meninggalkan rumah itu. Ketika mereka keluar dari pintu, mereka melihat Wulungan berdiri tegak dengan tangan bersilang dada. Sawung Sariti berhenti sejenak, kemudian ia bertanya, "Kau lihat Kakang Aryo?" Wulungan menggelengkan kepala, "Tidak, Angger." Kemudian Sawung Sariti melangkah pula dengan tergesa-gesa. Galunggung sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika mereka telah menjauh, Wulungan pun pergi ke belakang mereka. Di dalam perkemahan itu, Lembu Soro berkata, "Tak dijumpai Aryo di sini." Ki Ageng Suro Dipoyono mengerutkan keningnya sambil menoleh kepada anaknya yang bertanya, "Kenapa? Aryo telah pergi ke Banyu Biru belum lama," jawab Lembu Soro. Ki Ageng Suro Dipoyono terkejut. "Sendiri?" "Tidak, dengan Adi Maiso Jenar dan Kakang Putut Karangjati," saut Lembu Soro. "Mengapa?" tanya ayahnya pula. "Ya sudah tahu apa yang terjadi," jawab Lembu Soro. Ki Ageng Suro Dipoyono mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan-lahan. Kemudian ia bertanya pula, "Dari mana anak itu mendengar?" "Langsung dari pengawas itu," jawab Lembu Soro. Diceritakannya apa yang diketahuinya mengenai pengawas itu, serta kelambatan Sawung Sariti. Diceritakannya pula bagaimana Aryo Saroko langsung melompat ke kandang kuda dengan tombaknya dalam genggaman. "Anak itu sadar akan tanggung jawabnya," desis kakeknya. "Namun sayang, ia terlalu tergesa-gesa. Bukankah yang pergi ke Banyu Biru itu Pasingsingan? Untunglah anak Mas Maiso Jenar dan Putut Karangjati mengetahuinya, sehingga mereka segera menyusul." Kepada ayahnya, Lembu Soro menyampaikan pesan Maiso Jenar bahwa mereka terpaksa mendahului perintah. "Mereka tahu benar apa yang harus mereka lakukan," gumam Ki Ageng Suro Dipoyono. "Mereka orang-orang yang memiliki firasat dan daya pengamatan melampaui kami semuanya di sini. Bahkan mereka adalah orang-orang sakti yang tak ada bandingnya di antara kita. Sayang laporan yang sampai kepada mereka agak terlambat," desah Lembu Soro. "Mudah-mudahan segala sesuatu tidak menjadi lebih buruk karena pokal anakku. Aryo dan Banyu Biru telah banyak mengalami kesusahan dan kerusakan karena pamrih yang berlebih-lebihan. Dan apakah sekarang harus mengalami bencana yang lebih dahsyat lagi?" "Tenanglah Lembu Soro," ayahnya menenangkan. "Maiso Jenar dan Putut Karangjati akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Sekarang beristirahatlah, kita belum tahu apa yang harus kita lakukan besok pagi. Suruhlah Sawung Sariti beristirahat pula. Demikian juga seluruh laskarmu. Malam tinggal setengahnya lagi." Ki Ageng Pandanalas dan Titis agaknya telah tidur nyenyak pula. "Baiklah ayah," jawab Lembu Soro sambil berdiri. Kemudian ia pun melangkah pergi ke pondoknya untuk beristirahat, meskipun kepalanya masih dipenuhi oleh penyesalan yang melonjak-lonjak. Tiap ia berusaha melupakan, tiap kali dadanya bergetar. Kenapa bayang-bayang masa lampaunya datang berturut-turut? Namun demikian ia berusaha untuk beristirahat dengan merebahkan dirinya.
di atas balai-balai bambu yang direntangi tikar pandan. Pada saat yang bersamaan, Sawung Sariti sedang mundar-mandir mencari Aryo Saroko. Namun sebenarnya yang ingin dijumpainya pertama-tama adalah pengawal yang dianggapnya tumbak cucukan, yang suka melaporkan kesalahan orang lain. Sawung Sariti dan Galunggung sama sekali tidak menyesalkan perbuatan mereka, tetapi mereka menyesalkan pengawas itu ketika tiba-tiba mereka melihat pengawas itu duduk bersandar batang nyiur di antara kawan-kawannya yang berbaring tidur. Sawung Sariti menggeram, "Jahanam!" Ia mengumpat. Kemudian dengan satu loncatan ia telah berdiri di hadapan pengawas itu sambil membentak, "Hei bangsat, kau masih di sini?" Pengawas itu terkejut sehingga ia melompat berdiri. "Kenapa kau tidak kembali ke tugasmu?" bentak Sawung Sariti. "Seseorang telah menggantikan tugasku," jawab orang itu kecemasan. "Bohong," sanggah Sawung Sariti. Orang itu menjadi bingung. "Benar Anggir," jawabnya. "Aku telah bebas dari tugasku itu." "Nah, agaknya kau lebih senang di sini mengadu domba antara aku dengan Kakang Aryo Saroko," bentak Sawung Sariti. Orang itu mula-mula tidak mengerti maksud Sawung Sariti, tapi kemudian disadarinya apa yang terjadi. Sawung Sariti agaknya menjadi marah kepadanya karena ia telah berkata sebenarnya kepada Ki Ageng Lembusuro. Mungkin Ki Ageng Lembusuro telah memarahinya. Karena itu ia berkata, "Anggir, jangan menyalahkan aku kalau aku terpaksa mengatakan apa yang aku lihat demi kewajibanku." "Pandainya tikus ini," potong Sawung Sariti. "Kau bisa berkata hijau atas warna merah, dan kau bisa berkata merah atas warna hijau." Orang itu menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus dikatakan? Ia menjadi semakin cemas ketika tiba-tiba Galunggung melangkah maju. Dengan mata yang menyala-nyala katanya, "Lihatlah, karena mulutmu yang lancang itu, aku ditampar oleh Ki Ageng Lembusuro." Pengawas itu masih tetap berdiam diri. Beberapa orang kawan-kawannya menjadi terbangun karenanya, tetapi tak seorang pun yang berani mencampurinya. Tiba-tiba Galunggung itu berkata, "Ikuti aku." "Kemana?" Orang itu menjadi ketakutan. "Ikuti aku," bentak Galunggung. Orang itu tidak berani membantah lagi. Ia berjalan saja di belakang Galunggung, dan di belakangnya berjalan Sawung Sariti. Dengan gelisah ia mencoba menebak apakah yang akan dilakukan atas dirinya. Ia menjadi ragu-ragu apakah kebenaran yang diucapkannya itu dapat diputar balik sedemikian rupa sehingga ia perlu mendapat hukuman. Galunggung berjalan semakin lama semakin cepat. Mereka merobos pagar-pagar halaman dan melompati dinding desa. Akhirnya mereka sampai di gerumbul-gerumbul kecil di samping desa Pangrantunan. Orang itu menjadi semakin cemas ketika ia melihat gunung merbabu dalam keremangan malam. Nampaknya seperti raksasa yang akan menerkamnya. Orang itu menjadi gemetar ketika tiba-tiba Galunggung mencabut pedangnya sambil tertawa menakutkan. Katanya, "Mulutmu lah yang pertama-tama harus disobek, lalu kau akan aku kubur hidup-hidup." "Apa salahku?" tanya orang itu gemetar. "Seandainya aku berbuat salah karena laporanku adalah pantas aku dihukum mati dengan cara demikian. Apalagi aku telah berusaha melakukan pekerjaanku sebaik-baiknya." Sawung Sariti menjawab, "Baik bagimu tidak selalu baik bagi orang lain. Dengan perbuatanmu itu, nanti kalau terjadi sesuatu di Banyu Biru, akulah yang dipersalahkan. Karena itu, kau harus dilenyapkan. Dengan demikian di hadapan Eyang Soro Dipoyono, tak ada seorang pun yang dapat membuktikan kesalahanku." Pengawas yang malang itu menjadi semakin ketakutan. Ia tidak mengerti kenapa kebenaran sama sekali tidak menjadi pertimbangan Sawung Sariti, yang hanya mengenal kebenaran dari seginya sendiri. Meskipun demikian ia masih berusaha untuk membela diri. "Anggir Sawung Sariti, kalau Anggir mengambil keputusan untuk menghukum aku dengan kesaksianku, maka kesaksianku itu telah diketahui pula oleh Ki Ageng Lembusuro. Anggir Aryo Saroko,
beserta gurunya serta sahabat gurunya yang telah berhasil membunuh mati orang sakti dari Nusa Kambangan. Sawung Sariti mengerutkan keningnya, ia mengumpat dalam hati, kenapa Ryo Saloko mendapat sahabat-sahabat yang sedemikian saktinya, sehingga sedikit banyak dapat mempengaruhi keadaannya. Namun ia menjawab, aku dapat menyangkal kesaksian-kesaksian itu. Kau sangka ayahku itu akan membenarkan kesaksianmu? Tidak-tidaknya aku dapat memperpendek waktu yang hilang sejak kau memberikan laporan itu kepadaku, sampai waktu yang aku pergunakan untuk menyampaikan kepada Yang Soro Dipoyono. Kau tak usah terlalu banyak bicara, potong Galunggung. Nikmatilah udara terakhir ini sebaik-baiknya. Sudah itu kau tak akan mengenalnya lagi. Pengawas itu menjadi semakin gemetar, namun ia berkata, kalau ada akibat yang kurang baik bagi kalian berdua, bukankah itu bukan salahku? Kalau kalian tidak sengaja memperlambat berita itu, maka segala sesuatu akan menjadi baik. Tutup mulutmu, bentak Galunggung. Kau tak perlu mengigo. Pada saat-saat terakhir, tiba-tiba menjalalah suatu perasaan lain dalam dada pengawas itu. Ia adalah seorang prajurit, beberapa kali telah pernah dilihatnya ujung pedang yang berkilat-kilat. Sekarang kenapa ia takut menghadapi pedang? Ia merasa berpijak di atas kebenaran. Kalau ia terpaksa, apa boleh buat? Ia telah dipepetkan ke suatu sudut di mana harus mempertahankan diri. Dirasanya sesuatu terselip di ikat pinggangnya, keris. Meskipun yang berdiri di hadapan dua orang yang sama sekali di atas kemampuannya untuk melawan, namun ia tidak mau mati seperti tikus di tangan seekor kucing. Biarlah ia berusaha untuk membebaskan diri. Kalau perlu ia akan berteriak-teriak sekeras-kerasnya sambil melawan sedapat-dapatnya. Galunggung yang telah terbakar oleh kemarahannya menjadi kehilangan kesabarannya. Dengan garangnya ia melangkah maju sambil menggeram, jangan melawan, sebab kalau kau melawan, berarti akan perlambat saat-saat kematianmu. Derita yang terakhir adalah selalu tidak menyenangkan. Tapi pengawas itu tidak peduli dengan tangkasnya. Ia melompat mundur sambil menarik kerisnya. Melihat orang itu menarik senjatanya, Galunggung tertawa. Benar-benar kau sedang sekarat. Kemudian sambil tertawa ia melangkah maju. Tapi tiba-tiba ketegangan itu dipecahkan oleh suara yang sama sekali tak diduga oleh mereka. Tenang namun penuh pengaruh, katanya. Aku adalah satu-satunya saksi yang melihat kebenaran diinjak-injak. Seperti disambar petir, Galunggung dan Sawung Sariti mendengar kata-kata itu. Ketika mereka menoleh, dilihatnya Wulungan berdiri tenang sambil bersilang dada. Pedangnya tergantung di lambung kiri. Sawung Sariti menjadi gemetar karena marahnya. Sambil melangkah maju, ia berkata, Paman Wulungan, kau berani mengganggu pekerjaanku? Tidak, Angger, jawab Wulungan tanpa bergerak. Tidak, sahut Sawung Sariti. Lalu apa yang Paman kerjakan sekarang? Apakah kau kira bahwa pedangmu itu bermanfaat untuk melawan aku? Kau tahu bukankah aku murid Soro Dipoyono? Ya, aku tahu bahwa Angger adalah murid Ki Ageng Soro Dipoyono, jawab Wulungan. Kau tahu bahwa aku mampu melawan Wadas Gunung berdua dengan anak buahnya, desak Sawung Sariti. Ya, kau tahu bahwa aku adalah putra kepala daerah Perdikan Pamingit dan Banyu Biru sekaligus. Ya, nah apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Sawung Sariti sambil mengangkat dadanya. Wulungan menjawab, tidak apa-apa, aku tidak akan melawan Angger, sebab aku tahu betapa aku mampu tak melakukannya. Aku hanya ingin tahu apa yang akan Angger lakukan di sini. Apa kepentinganmu dan apa pedulimu? Bentak Sawung Sariti. Setiap orang berkepentingan atas tegaknya kebenaran. Aku yang membawa pengawas itu kepada Ki Ageng Lembu Suro dan Angger Arusaloko, dan akulah yang minta kepadanya untuk mengulangi laporannya. Geram Sawung Sariti. Kau adalah saksi yang kedua sudah orang ini. Kalau begitu bagaimana kalau aku bunuh sekalian? Itu adalah urusan Angger Sawung Sariti, jawab Wulungan masih tenang tadi. Kau akan melawan seperti tikus ini, desak Sawung Sariti. Tidak, jawab Wulungan.
tak ada gunanya. Tetapi pernahkah Angger mendengar aku berlomba lari? Aku adalah pelari tercepat dari setiap kawan-kawanku, baik pada masa kanak-kanakku maupun kini. Gila, umpat Sawung Sariti. Kau bukan seorang jantan. Aku memang bukan seorang jantan, jawab Wulungan. Tapi aku mempunyai pertimbangan lain. Aku wajib menyelamatkan kebenaran ini. Kalau aku mati, maka kebenaran ini akan tertanam bersama mayatku. Tapi kalau aku lari selamat, bukankah aku dapat memberitahukannya kepada Ki Ageng Suro Dipoyono? Gila, gila, Sawung Sariti mengumpat tak habis-habisnya. Ketika itu Galunggung mencoba mengingsar dirinya untuk menutup kemungkinan Wulungan kepada pengawas itu. Kisana, baiklah kita berlomba lari. Jangan melawan. Kalau Adi Galunggung melangkah satu selangkah lagi, perlombaan akan dimulai tanpa pembicaraan lain. Langkah Galunggung terhenti karenanya kalau Wulungan benar-benar melarikan diri saat itu, dan orang yang pertama itu melarikan diri pula, akan sulitlah untuk menangkap kedua-duanya. Salah satu atau keduanya mungkin akan dapat melenyapkan dirinya dalam gerumbul-gerumbul yang berserak-serak itu, atau berteriak-teriak minta tolong, sehingga apabila terdengar oleh Laskar Banyu Biru, persoalannya akan menjadi sulit. Setan, gumam Galunggung menahan marah yang memukul-mukul dadanya. Sawung Sariti menjadi semakin marah. Dengan gigi gemertak ia bertanya, lalu apa yang kau kehendaki, Wulungan? Wulungan menarik napas. Tangannya masih berlipat di dada. Ia melihat kegelisahan Sawung Sariti. Meskipun demikian, ia tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Dengan perlahan-lahan namun penuh dengan tekanan, Wulungan menjawab, tidak banyak Angger, aku menghendaki orang itu Angger bebaskan dari segala tuntutan pribadi. Sebab Angger memandang persoalannya dari kepentingan diri sendiri. Gila, kau licik seperti demit, Sawung Sariti mengumpat. Kita semua adalah orang-orang yang licik, penuh nafsu tanpa pengendalian, jawab Wulungan sekali lagi. Sawung Sariti menggeram katanya, kepalamu memang harus dipenggal. Tapi Wulungan tidak mendengarkan. Ia meneruskan kata-katanya, kau dengar Angger, melepaskan orang itu, maka aku berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun juga apa yang terjadi sekarang di sini. Orang itu pun tidak akan membuka mulutnya pula. Kemudian kepada pengawas itu Wulungan berkata, begitu kan? Pengawas itu mengangguk kosong meskipun hatinya bergolak. Tapi harus selamat dahulu. Sekali lagi Galunggung menggeram. Apa jaminanmu? Tidak ada, jawab Wulungan cepat. Bagaimana aku bisa percaya? Desak Galunggung. Terserah padamu, percaya atau tidak, taut Wulungan. Tapi aku bukanlah orang yang suka melihat benturan-benturan di antara keluarga sendiri. Kemudian dengan penuh kejengkelan Sawung Sariti berkata, baiklah, aku percaya kepadamu, Wulungan. Tapi kalau kau memungkiri kesanggupanmu, aku banyak mempunyai alasan dan cara untuk membunuhmu. Terserah kepada Angger, jawab Wulungan. Sawung Sariti tidak menjawab, tetapi dengan tergesa-gesa ia melangkah pergi. Galunggung pun kemudian mengikutinya di belakang. Ikuti aku, perintah Wulungan kepada pengawas itu. Pengawas itu tidak membantah, namun dalam dadanya bergelutlah ucapan terima kasih pada Wulungan. Mereka berdua berjalan tidak begitu jauh di belakang Galunggung. Dengan demikian Wulungan dapat mengetahui langsung apa yang akan dilakukan seandainya orang itu akan mencoba menyergapnya. Tapi Sawung Sariti dan Galunggung berjalan terus ke perkemahan. Karena itu Wulungan dan pengawas itu telah merasa dirinya tentram. Ia tahu betul bahwa Sawung Sariti atau Galunggung tidak akan mengganggunya. Sebab dengan demikian Wulungan akan segera mengetahui apa yang terjadi atasnya. Sampai di perkemahan, Sawung Sariti masih tetap mengumpat-umpat. Ia sudah kehilangan nafsu untuk mencari Arosaloka. Persetan dengan anak itu, geramnya, dan persetan dengan Banyu Biru. Bagaimana kalau Ki Ageng Suro Dipoyono bertanya tentang Aryo? Tanya Galunggung. Pergilah kepada Yang Suro. Katakan kalau Aryo tak dapat kami temukan, perintah Sawung Sariti. Dan Galunggung pun segera pergi. Malam berjalan terus, semakin lama menjadi semakin dalam. Bintang-bintang telah jauh berkisar dari tempatnya.
Sementara itu, di jalan yang berbatu-batu menuju ke Banyu Biru, berderak-deraklah suara kaki 3 ekor kuda yang dipacu seperti angin. Yang terdepan adalah Arya Saloka, beberapa langkah di belakangnya adalah Maesa Jenar, dan rapat di belakangnya adalah Kebu Kanigoro. Betapa hati Arya Saloka menjadi gelisah dan marah mendengar laporan pengawas dari Pamingit itu. Ia tidak tahu kepada siapa ia harus marah. Mungkin kesalahannya terletak pada Sawung Sariti atau pada waktu. Mungkin Sawung Sariti sudah mencarinya untuk menyampaikan kabar itu, tetapi tidak segera ditemuinya. Semakin dalam ia berpikir tentang gerombolan berkuda yang diantaranya terdapat pasing-singan, semakin gelisahlah hatinya, karena itu kudanya dipacu semakin cepat. Ia ingin segera sampai ketika ia menoleh dilihatnya 2 orang berkuda menyusulnya. Ia berbesar hati keduanya pasti gurunya beserta Kebu Kanigoro. Ia yakin bahwa kedua orang itu akan mengikutinya, apalagi keduanya mendengar sendiri bahwa yang pergi ke Banyu Biru di antara orang-orang golongan hitam itu terdapat pasing-singan. Sedangkan di Banyu Biru ada Roro Wilis dan Endang Widuri. Arya Saloka tahu benar bahwa Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro berkepentingan atas keduanya. Maesa Jenar pasti tidak mau kehilangan Roro Wilis, dan Kebu Kanigoro akan mencemaskan nasib putrinya. Tapi kenapa ia sendiri menjadi sangat cemas? Siapakah yang ditinggalkan di Banyu Biru? Paman Mantingan atau Paman Wirosobo atau yang Monomerto? Bukan itulah yang pertama-tama kali diingatnya, tapi Banyu Biru. Mungkin orang-orang dari golongan hitam itu akan membakar rumahnya dan rumah-rumah rakyat yang tak bersalah, melepaskan dendamnya kepada orang-orang yang dijumpainya, kepada yang Wonomerto, Paman Mantingan, Wirosobo atau Endang Widuri. Dada Arya tiba-tiba berdesir keras. Dalam keadaan yang demikian ia tidak sempat menyadari bahwa sebenarnya yang mendorongnya untuk maju kudanya lebih cepat adalah kecemasan atas nasib gadis nakal yang aneh itu. Demikianlah di malam yang gelap itu, Arya Saloka maju kudanya habis-habisan. Tidak diingatnya bahaya yang menghadang di hadapannya, lereng-lereng pegunungan dan tebing-tebing yang curam. Dan sebenarnya lah Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro di samping kesadarannya akan kewajibannya melindungi Arya Saloka dalam perjuangannya melawan kejahatan dan ketamaan, mereka mempunyai kepentingan masing-masing. Roro Wilis dan Endang Widuri telah memaksa mereka untuk cemas dan gelisah. Suara raung anjing-anjing liar mengumandang dari tebing-tebing pegunungan dan malah menjadi semakin garang karenanya. Desah angin pegunungan yang mengalir lewat jurang-jurang yang dalam terdengar seperti bunyi siul raksasa yang sedang bermalas-malas. Suara malam itu telah membuat Arya menjadi semakin gelisah. Ia menjadi jengkel kepada kudanya yang seolah-olah berlari dengan segannya. Meskipun tumbuh-tumbuhan dan batu-batu besar yang menjorok di tepi-tepi jalan nampak seperti hanyut ke belakang seperti banjir, namun hatinya ternyata jauh lebih cepat dari kaki-kaki kudanya itu. Dan Banyu Biru terbayang di serambi matanya seperti menggapai-gapai tangannya, memanggilnya, "Arya, tolonglah aku." Tetapi suara itu seperti seorang gadis yang dikenalnya baik-baik, bersenjata rantai perak dengan bandul cakra yang bercahaya-cahaya. Tetapi senjata yang sakti itu tak berarti di mata orang yang berjubah abu-abu, bertopeng kasar dan menampakkan diri pasing-singan. Tiba-tiba ia pun tak akan berarti pula. Ia pernah mendengar Maesa Jenar bercerita bahwa ayahnya Ki Ageng Gajah Soro yang sedang marah pun tak dapat berbuat sesuatu melawan hantu berjubah abu-abu itu. Ayahnya hanya mampu menyobek ujung jubahnya dengan tombak Kiai Bancak di alun-alun Banyu Biru. Tanpa disengaja sekali lagi ia menoleh dan dengan serta-merta ia bergumam, "Guruku telah mampu membunuh Simorudro dari Lodoyo, dan Paman Kebu Kanigoro berhasil membinasakan Nogoposo. Apa artinya pasing-singan bagi mereka?" Tapi hatinya membantah sendiri kalau segala sesuatu telah terjadi. Kembali mengiang di telinganya buah jerit nyaring. Arya Saloka terkejut. Namun segera ia sadar bahwa suara itu hanya pekik burung hantu yang sedang berkelahi.
Terdengar gigi Aryo gemertak dan kembali malam menjadi bertambah sepi. Dan malam yang sepi itu benar-benar sedang merajai permukaan bumi Pangrantunan. Banjar Gede, Pamingit, Gemawang, dan seluruh wajah bumi menjadi kelam. Juga Banyu Biru, lereng Bukit Telomoyo itu pun ditelan oleh hitamnya malam. Bagian besar dari penduduknya sedang lelap dipeluk mimpi. Mereka telah merasa betapa mereka terhindar dari bencana, meskipun ada di antara mereka yang sedang mengenangkan nasib suaminya, anak-anaknya, atau kekasihnya yang sedang berjuang di Pamingit. Dan para penjaga pun merasa betapa tenangnya malam. Pendopo Banyu Biru pun nampak sepi, sepasang obor masih nampak menyala. Api yang menjalar berlenggak-lenggok dengan napak malasnya dibelai angin malam.